Mas Taufik sendiri pernah kepikiran nggak sih, kayak kapan mau pensiun nih, kapan mau Kembali ke kayak Indonesia. kayak kembali ke Indonesia, gue mau berhenti, gue mau stop, gue mau Hmm. mau di darat aja, atau gue mau berhenti terbang, gue mau pensiun. Sempat kepikiran nggak itu di umur berapa atau kapan? Terus Hmm. apa yang buat decided itu? Oke. Sebenarnya kalau ditanya mau kapan untuk pensiun, malah aku kebalikannya. Aku pengen terbang lagi. Benar. Jadi kayak total sekarang aku udah 2 tahun nggak terbang kan. Udah 2 Hmm. tahun nggak terbang. Terus kayak ngerasa kayak makin kesini tuh makin kangen. Bukannya malah makin enjoy gitu loh. Jadi kayak kebetulan aku juga di sini kerja sama beberapa orang yang dari company-nya Denti juga. Aku ngajak mereka untuk ada yang untuk kerja di sini juga bareng. Jadi kayak sometimes kan kita sering kumpul-kumpul, kita tanya-tanya, gimana? Awalnya dia pun kayak, enggak kok gue happy di sini gitu kan. Tapi lama-lama kok kangen juga ya gitu. Kayak misalnya kayak kangen juga ya terbang gitu ya. Jadi kayak ada hal-hal yang emang nggak bisa dibayar pakai duit. Kayak aku kan waktu awal-awal sebenarnya untuk aku di Bangkok ini termasuk dalam salah satu plan B aku waktu itu kan, ya seperti kita tahu kalau di charter agak deg-degan ya gitu kan. Iya. Benar. Jadi kayak waktu pas 2018 itu agak jadi panjang nih ceritanya. Jadi waktu 2008 pas 2018 itu kan company aku itu si Wamos dapat kontrak untuk di Maroko base, Casablanca base. Casablanca. Jadi tapi sayangnya waktu itu di Casablanca base itu mereka nggak terlalu banyak butuh orang karena cuma dipakai 1 pesawat. Nah di situ aku mulai puter otak nih, gimana kalau aku nggak kepilih, aku bilang gitu kan. Karena untuk pemilihannya itu kan pasti company mereka bakal punya penilaian sendiri kan. Jadi kayak gimana ya kalau misalnya aku nggak kepilih gitu. Akhirnya aku bikin plan B, aku cari plan B, aku gimana caranya aku happy, aku bisa ngerjain semuanya walaupun aku nggak terbang. Terus satu hal, aku tuh suka banget sama Bangkok. Dari semua kota yang ada di Asia Tenggara ini, aku suka banget sama Bangkok. Jadi kayak apa coba kerja di Bangkok kali ya. Akhirnya aku mulai cari-cari kerjaan tuh, aku mulai cari-cari info-info gimana untuk kerja di sini. Dapat, aku cari, aku coba apply ke beberapa company yang ada. Untungnya ya alhamdulillah masuk di yang ini, keterima di yang sini gitu. Jadi begitu waktu itu aku dapat keputusan dari company, ternyata emang namaku nggak masuk waktu itu. Jadi aku nggak terlalu galau lah. Galau sih sebenarnya, apalagi inget aduh Maroko gitu kan, pengen banget di Maroko gitu maksudnya kan. Iya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, jadi aku coba ikhlas. Begitu aku pindah ke sini, aku coba jalanin, aku happy waktu itu, happy sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun masih oke lah gitu. Tapi begitu masuk tahun kedua kayak sekarang mulai agak galau gitu. Apalagi kalau misalnya dulu sebelum pandemi ini kayak teman-teman yang terbang ke Bangkok tuh pokoknya aku bilang siapapun yang terbang ke Bangkok absen, aku bilang gitu kan. Jadi yang harus meet up, nggak mau tahu mungkin dari Emirates, dari Qatar, dari Garuda gitu kan. Pokoknya semua yang ada layover di Bangkok harus ketemu, nggak mau tahu, aku bilang gitu. Jadi aku sering ketemu mereka, dan kalau janjian aku tuh kayak misalnya datangnya jam berapa misalnya, pokoknya nyampe hotel aku landing jam sekian, nyampe hotel jam sekian. Aku selalu kayak datang 1 jam sebelum waktunya gitu. Let's say kayak aku duduk aja di sana sambil denger musik, sambil main HP gitu. Begitu mereka datang kan, rombongan kan pada geret-geret koper, aduh gitu, nyut-nyutan di kepala. Kangen. Nyut-nyutan banget ya, aduh kangen banget, garuk-garuk ngelihat mereka geret-geret rombongan lah, mau kayak begitu pembagian kamar hotel yang aduh I've been there gitu loh, pengen lagi dong rasain. Nungguin bagian kunci. Iya kayak gitu tuh kayak aduh. Ya itu sih yang nggak bisa dilupain. Kadang-kadang ya jujur aku masih pengen terbang sampai sekarang. Jadi kayak aku sebenarnya sebelum pandemi kemarin kayak nyoba kali ya airlines yang lagi yang base Bali itu, aku bilang gitu kan. Karena mereka kan kayak nggak ngelihat fisik ya, karena ya seperti yang saya ini kamera cembung ya, mohon maaf, jadi agak gede sebenarnya gini amat. Kamera yang lainnya juga sama kok. Jadi kayak waktu itu aku udah mikir kayak
Tapi agak susah ya gitu kalau apalagi kalau harus sekarang udah kayak nambahnya tuh kayak lebar banget kan ini badan. Jadi kayak mau harus mulai dari awal tuh kayak agak males gitu loh. Sementara kalau untuk domestik aku udah nyerah, aku udah angkat tangan. Aku ya paling mau nyoba yang di negara-negara yang kayak gak terlalu pentingin fisik lah. Untungnya waktu itu Wamos itu kan under Spain kan. Which is under Spain itu untuk di Eropa mereka tidak mengutamakan itu juga. Jadi kayak ya udahlah yang penting lu kerja lu bener gitu kan. Karena kalau kalau emang company ini company mereka membeda-bedakan karyawan based on their physical appearance, oh kita bisa nuntut itu dan itu company bisa ditutup. Jadi kayak sekarang aku sih jujur aku udah set goal lagi, aku pengen terbang lagi mungkin nggak di umur nggak dekat-dekat ini ya kalau bisa dapat dekat syukur, kalau enggak ya enggak gitu. Aku sih pengennya di US. Oh iya benar. Semangat banget. Di US nanti itu kalau kan pas udah di US kita video call lagi ya. Minimal. Aku sih pengennya dia pengen terbang lagi mungkin di US karena ada sih baru temanku dia ex Garuda baru jadi nenek terus dia pindah ke US sama suaminya keterima di American Airlines. Wow. Wow. US itu kan untuk diversity-nya mereka nggak terlalu, jadi kayak even kamu pensiun dari satu kerjaan dan kamu misalnya begitu kamu pensiun dari satu kerjaan terus dia apply untuk jadi kru boleh, dan dia cerita sama aku, dia bilang kamu tahu nggak sih aku tuh paling tua di sini sementara yang paling muda itu umur 21, dia bilang gitu, sementara aku yang paling tua di sini. Dia manggil aku grandma katanya kayak gitu. Padahal American Airlines gitu welcome-nya ya, Mas. Welcome banget. Jadi untuk dia bilang malah aku tuh paling tua di batch, dia bilang. Sementara batch dia itu kayak tapi nggak mudah juga, justru yang umur 21 itu yang paling jarang. Mungkin kalau di kita kan banyaknya umur 19, 20, 21, umur 25 aja udah tua gitu kayaknya kan kalau untuk domestik di sana. Benar. Tapi kayak dia tuh kayak enggak, justru average di sana itu 30 ke atas. Jadi kalau misalnya satu batch mereka itu, jadi kayak average age-nya itu 30-an, maksimal di dia tuh waktu itu keterima di American Airlines umur 50. Terus kayak yang paling mudanya itu umur 21. Gitu. Jadi kayak terus dia bilang ya udah kalau kamu emang pengen kesini ya kamu set goals aja, kata dia gitu. Emang nggak mudah, emang nggak bakal gampang. Tapi kalau emang kamu pengen, aku juga nggak pernah punya pikiran kok mau pindah ke sini, kata dia gitu. Malah tadinya dia nggak terbang lagi, begitu pindah ke sana dia kayak sempat kerja kayak untuk kayak di McDonald's gitu loh. Iya part-timer gitu. Dia sempat kerja kayak gitu karena dia bilang ya untuk di US emang nggak murah, kata dia kayak gitu kan. Jadi kayak suaminya kerja, dia juga kerja, tapi nggak kepikiran untuk terbang lagi sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa. Terakhir kali aku chattingan waktu itu sama dia tuh kayak nggak deh, kayak aku nggak terbang lagi. Tapi kesini tiba-tiba udah graduation di American Airlines gitu kan, Mbak bilang, Mbak, selamat ya. Seru banget. Makanya aku sih set goals aja kalau dapat. Ya nggak, kalau misalnya nggak harus di US sih ya, kalau bisa dapat yang dekat-dekat juga syukur gitu. Yang pentingnya buat obat kangen aja. Benar-benar, amin. Doa terbaik buat Mas Taufik. Terima kasih, sama-sama. Doa yang terbaik juga buat kalian berdua. Amin. Secepatnya. Terus nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kayak gitu. Benar. Nggak mau nyusul sana. Mau sih. Belum kepikiran tapi ntar lah ya kita japrian ya. Iya. Ya, tapi kalau mau cari shortcut, cari aja yang US dari sekarang. Iya. Kan kalau sponsornya langsung dapat loh, nggak usah nunggu 2 tahun, nggak usah nunggu 5 tahun buat dapat. Oh iya bener, langsung udah punya sponsor iya, ya langsung kan? dapat. Kalau langsung sponsor langsung dapat, itu cuma nunggu 2 tahun langsung dia jadi warga negara sana. Oh iya bener juga. Seru banget Mas Taufik, thank you udah sharing sama kita pengalaman-pengalamannya. Terima kasih udah kesempatannya juga. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman semua. Amin.
Kalau goals tuh emang harus punya ya Mas Taufik ya. Harus punya. Yang harus punya dalam hidup itu 1 goals, 2 plan. Itu aja sih buat aku. Karena seperti yang kayak sekarang kita nggak pernah nyangka industri penerbangan bisa sehancur dan seterpuruk ini gitu. Banget. Bukan dan yang ini impact-nya nggak cuma ke airlines kecil, even airlines gede yang kita nggak pernah nyangka. Wah gila, airlines segede ini aja bisa kewalahan gitu loh. Yang mungkin yang namanya selalu kita elu-elukan dan selalu kita pengen bagian jadi dari airlines itu, jadi dan mereka pun kayak sekarang kewalahan gitu. Siapapun nggak ada yang pernah menyangka ini gitu kan. Jadi kayak ya kita harus punya plan B sih. Oh ya, ada satu lagi cerita, boleh nggak? Boleh banget. Sama aku punya sahabat, jadi kayak salah satu sahabatku ini emang kita pengen jadi kru dari dulu. Kita coba udah lama banget. Akhirnya untuk Gus 2011 dia keterima di Cathay Pacific waktu itu. Sampai sekarang dia masih di Cathay Pacific, tapi kan kondisi Cathay Pacific juga sekarang lagi kurang bagus. Udah dia kena hit sama COVID, dia juga kena juga sama yang demonstrasinya kan. Jadi kayak tapi waktu itu akhirnya sampai akhirnya kayak company itu bikin satu kebijakan, mungkin nggak layoff ya, kalau Cathay kayaknya nggak sempat layoff deh, cuma kayak company-nya itu dikasih pilihan untuk mau unpaid leave atau gimana. Dan akhirnya dia ambil unpaid leave untuk 1 tahun. Jadi kayak dia ambil unpaid leave 1 tahun dan dia juga set plan dan set goals juga. Dia bilang, oke, selama 1 tahun ini dia bakal pindah ke Eropa. Dia sekarang di mana? Di Rotterdam kalau nggak salah. Dan dia kayak lagi sekolah untuk bahasa Belanda. Dan dia bilang dia emang dari awal emang sempat pengen jadi permanent resident di sana sih, di Eropa lah, di salah satu negara Eropa. Dia untuk permanent resident udah dapat sih waktu dia udah dapat, dia udah kerja sekarang di sana selama 1 tahun. Dia kerja part time sambil dia sekolah bahasa Belanda. Jadi once itu selesai dia bisa coba untuk yang di Eropa gitu. Wah, benar-benar keren banget. Dia punya plan B. Ya, intinya ya kalau buat aku sih gitu, kita dalam hidup itu harus punya plan sama harus punya goals, karena ya kalau enggak ya kita kadang bingung, kita nggak tahu mau kemana dan nggak tahu harus gimana gitu. Malah ya plannya kalau bisa ABCD sampai Z deh gitu kita siapin. Bener ABCD Z. Wow. Oke deh Mas Taufik kalau gitu. Thank you udah sharing. Sama-sama. Pengalaman Mas Taufik, juga pengalaman teman-teman Mas Taufik yang bermanfaat banget. Kreatif banget. Terima kasih, sama-sama. Bermanfaat banget. Sampai ketemu lagi loh Mas Taufik. Di lain kesempatan. Udah dikasih kesempatan buat sharing juga, buat ngobrol-ngobrol sama Dendi sama Clara juga. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sehat selalu dan sama-sama, stay safe di sana. Taufik. Ya, dadah. Bye-bye. Dadah.